Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Riayatul Lahad. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu pemeriksaan fundamental dalam laboratorium hematologi, yaitu pemeriksaan fragilitas kapiler atau yang lebih dikenal dengan nama uji Rampelit atau bisa juga disebut dengan nama uji Tourniquet test. Nah, pemeriksaan ini sangat penting karena memberikan gambaran langsung tentang integritas dinding pembuluh darah kapiler dan fungsi trombosit dalam proses hemostasis primer. Sebelum itu, pertama-tama mari kita memahami dulu apa itu pemeriksaan fragilitas kapiler. Jadi fragilitas kapiler itu adalah ukuran ketahanan atau kekuatan dinding pembuluh darah kapiler terhadap tekanan dari dalam maupun dari luar. Jadi secara definisi, uji Rampelit atau biasa disebut dengan Tourniquet test atau capillary fragility test adalah pemeriksaan semi kuantitatif yang bertujuan untuk menilai integritas struktural dan fungsional dinding kapiler serta kemampuan trombosit dalam mempertahankan hemostasis primernya. Nah, pemeriksaan itu dilakukan dengan cara membendung aliran darah vena menggunakan tensimeter atau biasa disebut dengan sphygmomanometer selama periode tertentu. Kemudian menghitung jumlah petekianya atau bintik-bintik pendarahan kecil yang muncul di permukaan kulit. Jadi bisa dibilang tujuan dari pemeriksaan ini adalah menilai fragilitas atau kerapuhan dinding kapiler, mengevaluasi fungsi trombosit dalam hemostasis primer, dan kemudian membantu diagnosis penyakit dengan manifestasi pendarahan kulit, dan yang terakhir adalah menyaring kelainan vaskular dan trombositopati. Nah, secara patofisiologi atau mekanisme dasar, untuk memahami mengapa pemeriksaan ini penting, kita perlu memahami mekanismenya. Ketika tekanan diberikan melalui manset tensimeter, aliran darah vena itu terhambat, sementara aliran arteri tetap berjalan. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik di dalam kapiler. Nah, pada kondisi normal, dinding kapiler yang kuat dan trombosit yang berfungsi dengan baik akan mampu menahan tekanan tersebut tanpa menimbulkan kebocoran darah ke jaringan sekitar. Namun apabila dinding kapiler lemah, fragilitasnya meningkat, atau trombosit tidak bekerja optimal, maka darah akan bocor keluar kapiler dan tampak sebagai bintik merah kecil yang kita sebut sebagai petechiae pada permukaan kulit. Jadi komponen hemostasis itu yang dinilai, yang pertama integritas endotel kapilernya, yaitu keutuhan sel-sel yang melapisi dinding kapiler. Yang kedua fungsi trombositnya, yaitu kemampuan adesi, agresi, dan aktivasi trombosit atau sumber trombositnya. Yang kemudian itu yang ketiga adalah komponen vaskular, yaitu kolagen subendotel dan matris ekstrak sel yang berada dalam dinding kapiler tersebut. Yang kemudian yang keempat adalah tekanan osmotik plasma, tekanan onkotik plasma kapilernya, yaitu keseimbangan antara yang menentukan permeabilitasnya. Kemudian mari kita masuk ke tahap pra-analitik. Jadi tahap ini tuh sangat krusial sebagai tahap pertama karena pada fase ini itu sangat dapat berdampak besar pada hasil pemeriksaan. Pra-analitik mencakup segala sesuatu yang dilakukan sebelum proses pemeriksaan itu sendiri berlangsung. Yang pertama itu adalah persiapan pasien. Persiapan pasien adalah langkah awal yang tidak boleh diabaikan. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan sebelum pasien menjalani pemeriksaan ini. Yang pertama adalah anamnesis atau wawancara klinis. Nah, sebelum pemeriksaan, petugas laboratorium atau klinisi wajib menggali informasi dari pasien berupa yang pertama riwayat penggunaan obat-obatan, apakah dia sudah mengonsumsi antikoagulan atau antiplatelet seperti aspirin, warfarin, clopidogrel atau heparin yang dapat mempengaruhi sistem trombosit dan menyebabkan hasil positif palsu. Yang kedua adalah riwayat penyakit yang berkaitan dengan pendarahan atau kelainan darah. Kemudian yang ketiga adalah riwayat alergi atau kondisi kulit tertentu seperti dermatis atau eksim yang dapat mempengaruhi pemecahan hasil. Kemudian yang keempat adalah apakah pasien tersebut sedang dalam kondisi demam. Karena kalau dalam kondisi demam itu bisa terjadi infeksi viral seperti dengue atau yang dapat menyebabkan trombositopenia. Yang kelima adalah kita harus mengidentifikasi apakah pasien tersebut dalam keadaan hamil atau tidak. Karena kondisi kehamilan dapat mempengaruhi volume darah dan fragilitas kapiler. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga itu kondisi fisik pasien. Pasien harus dalam kondisi istirahat, tidak boleh dalam keadaan habis berolahraga berat. Nah, lengan yang akan diperiksa itu harus bebas dari lesi kulit, luka, tato, atau bekas suntikan. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah suhu ruangan pemeriksaan yang dipertahankan antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Artinya, suhu yang terlalu dingin dapat mempengaruhi diameter kapiler. Nah, pasien itu tidak boleh mengonsumsi aspirin dalam 7 sampai 10 hari sebelum pemeriksaan. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi pasien. Nah, pada tahap awal identifikasi pasien,
petugas laboratorium itu memverifikasi identitas pasien secara lengkap, mulai dari nama dengan pertanyaan langsung, tanggal lahir, kemudian nomor rekam medisnya. Lalu dicocokkan dengan surat permintaan pemeriksaan dari dokter pengirim. Kemudian ATLM harus memastikan formulir permintaan mencantumkan diagnosis klinis yang relevan. Kemudian persiapan alat dan bahan. Nah, sebelum memulai pemeriksaan, pastikan seluruh alat dan bahan telah disiapkan dengan lengkap dan dalam kondisi yang baik. Kelengkapan alat adalah kunci akurasi pemeriksaan. Alat bahan yang akan disiapkan adalah sphygmomanometer atau tensimeter dengan yang berguna yang perlu diperhatikan adalah merkurinya atau aneroidnya yang sudah dikalibrasi. Yang sudah dikalibrasi manset dewasa lebar 12-14 cm. Stetoskop yang berfungsi untuk mendengar bunyi Korotkov saat pengukuran tekanan darah. Kemudian penggaris atau meteran kecil untuk mengukur area 1 inci 2,5 cm di bawah fossa cubiti. Tapi ini bisa diperkirakan atau opsional. Kemudian spidol marker kulit untuk menandai area batas petekie setelah pemeriksaan. Kemudian stopwatch atau timer, pengatur waktu pembendungan selama 5 menit. Kemudian lensa pembesar yang berfungsi untuk membantu menghitung petekie yang kecil dan samar-samar. Yang kemudian yang dibutuhkan adalah formulir pencatatan atau lembar kerja hasil pemeriksaan. Alat tulis, ballpoint dan untuk dokumentasi, hand sanitizer, sabun untuk higienis tangan petugas, kemudian APD alat pelindung diri seperti sarung tangan bersih dan masker. Kemudian adapun tentang kalibrasi alat sphygmomanometer, yang penting adalah sphygmomanometer itu wajib dikalibrasi secara berkala minimal 1 kali setahun. Nah, untuk sphygmomanometer merkuri, pastikan kolom merkuri dimulai dari angka 0 sebelum digunakan. Untuk sphygmomanometer aneroid, jarum harus menunjuk tepat 0 saat tidak dipakai. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah manset harus sesuai ukuran lengan pasien. Manset yang terlalu kecil akan memberikan pembacaan tekanan yang lebih tinggi dari sebenarnya atau overestimasi. Kemudian solusinya adalah gunakan manset standar dewasa untuk lingkar lengan 24-32 cm. Kemudian prinsip pengukuran tekanan darah dalam konteks uji rampelit. Nah, bagian ini tuh sangat penting untuk dipahami karena tekanan yang akan diuji, yang akan digunakan adalah uji rampelit, bukan uji sembarangan. Nah, yaitu ditentukan secara sistematis berdasarkan tekanan darah sistolik dan diastolik pasien. Apa itu tekanan darah sistolik dan diastolik? Tekanan darah sistolik adalah tekanan tertinggi yang terjadi di dalam arteri saat jantung berkontraksi atau sistol dan memompa darah keluar dari ventrikel kiri ke aorta dan seluruh arteri sistemik. Secara fisiologis, ini adalah fase ejeksi darah dari jantung. Nilai normalnya adalah nilai normal sistolik adalah pada dewasa 100 sampai 120 mmHg. Nah, pada sphygmomanometer, sistolik ditandai dengan munculnya bunyi Korotkov atau bunyi keras yang Korotkov itu pertama saat manset dikempiskan perlahan. Bunyi Korotkov ini itu muncul karena darah mulai kembali mengalir melewati arteri brachialis yang sebelumnya terkompres penuh. Kemudian tekanan darah diastolik. Tekanan darah diastolik adalah tekanan terendah. Sebaliknya, tekanan terendah di dalam arteri saat jantung berelaksasi atau diastol di antara 2 denyutan. Pada fase ini, katup aorta menutup dan otot jantung tidak berkontraksi. Nilai normal diastolik pada dewasa 60-80 mmHg. Pada sphygmomanometer, diastolik ditandai dengan menghilangnya bunyi Korotkov fase 5 lebih tepatnya saat manset dikempiskan lebih lanjut. Nah, diastolik itu mencerminkan resistensi perifer total pembuluh darah. Kemudian bagaimana cara mengukur tekanan darah? Nah, menurut prosedur auskultasi, posisi lengan pasien itu setinggi jantung atau sejajar dengan ruang interkostal keempat. Kemudian pasang manset 2-3 cm di atas fossa cubiti atau lipatan siku. Kemudian pompa manset hingga angka 100 angka sistolik lah kira-kira 180 atau 200 mmHg atau 20 sampai 30 mmHg di atas perkiraan sistoliknya. Kemudian letakkan stetoskop di arteri brachialis pada fossa cubiti. Kemudian kempiskan manset perlahan dengan kecepatan 2 sampai 3 mmHg per detik. Lalu catat angka saat pertama kali terdengar bunyi sistolik. Lanjutkan dengan mengempiskan hingga bunyi menghilang atau diastolik. Nah, biarkan manset sepenuhnya dikempeskan. Kemudian bagaimana cara perhitungan tekanan pembendungan rampelit? Nah, ini juga adalah bagian perhitungan yang sangat penting karena tekanan pembendungan
Yang digunakan dalam uji rampelit dihitung secara spesifik berdasarkan tekanan darah sistolik dan diastolik pasien. Nah, tidak boleh sembarangan. Ada rumusnya. Jadi rumus tekanan pembendungan rampelit itu yang pertama adalah P sama dengan tekanan sistolik ditambah tekanan diastolik dibagi 2. P itu adalah tekanan pembendungan yang digunakan atau mmHg. Jadi untuk mencari mmHg itu rumusnya tekanan sistolik ditambah tekanan diastolik dibagi 2. Nah, syarat batasnya itu tekanan tidak boleh kurang dari 60 mmHg. Kemudian tekanan juga itu tidak boleh lebih dari 100 mmHg. Apabila hasil perhitungan di bawah atau kurang dari 60 mmHg, maka gunakan 60 mmHg. Dan apabila hasil perhitungan itu di atas 100 mmHg, maka gunakan 100 mmHg. Contoh perhitungannya itu tekanan pembendungan semisal nih pasien A sistoliknya 120 mmHg, diastoliknya 80 mmHg. Berarti tekanan darah normal. Perhitungan dan hasilnya itu P sama dengan 120 ditambah 80 dibagi 2. Berarti P sama dengan 200 dibagi 2. Jadi P sama dengan 100 mmHg. Kita gunakan tekanan 100 mmHg. Kemudian contoh yang kedua nih, pasien D, pasien sistolik yang sistoliknya itu 90 mmHg. Kemudian diastoliknya itu 60 mmHg, atau bisa dibilang pasien ini menderita hipotensi. Nah, perhitungan dan hasilnya itu 90 ditambah 60 dibagi 2. Berarti 150 dibagi 2 sama dengan 75 mmHg. Jadi yang digunakan itu tekanan 75 mmHg. Kemudian, mengapa harus menggunakan rata-rata sistolik dan diastolik? Karena secara fisiologis, tekanan rata-rata atau mean arterial pressure, biasa disingkat dengan MAP atau MAP, mempresentasikan tekanan efektif perfusi jaringan. Dalam konteks uji rampelit, penggunaan nilai rata-rata sistolik dan diastolik bertujuan untuk yang pertama, memberikan tekanan yang cukup untuk membendung aliran vena tanpa memutus aliran arteri sepenuhnya, sehingga kapiler tetap menerima suplai darah namun dengan tekanan yang meningkat. Yang kedua adalah memastikan tekanan pembendungan bersifat individual, disesuaikan dengan hemodinamik masing-masing pasien. Karena pasien hipertensi dan hipotensi memiliki baseline tekanan kapiler yang berbeda. Yang kemudian yang ketiga adalah menghindari pembendungan berlebihan yang dapat merusak kapiler itu sendiri, atau pembendungan yang tidak adekuat, yang tidak cukup untuk memicu respon kapiler. Kemudian kita masuk ke tahap analitik, yaitu pelaksanaan pemeriksaan itu sendiri. Nah, ikut langkah-langkahnya itu secara berurutan. Kita bisa lihat prosedurnya sebagai berikut. Untuk menentukan validitas hasilnya, prosedur pelaksanaan uji rampelit. Yang pertama adalah langkah awalnya itu persiapan akhir sebelum pemeriksaan. Persiapan akhirnya ini sebelum pemeriksaan. Awalnya itu langkahnya itu cuci tangan dengan sabun antiseptik atau gunakan hand sanitizer. Kemudian kenakan APD, sarung tangan bersih dan masker. Kemudian pastikan seluruh alat sudah siap di meja pemeriksaan. Lalu sambut pasien dengan ramah, perkenalkan diri dan jelaskan prosedur secara singkat. Lalu minta persetujuan pasien, atau biasa disebut dengan informed consent verbal, persetujuannya pasien. Nah, kemudian langkah kedua, pengukuran tekanan darah awal. Minta pasien duduk atau berbaring dalam posisi yang nyaman dan rileks selama minimal 5 menit sebelum pengukuran. Lalu posisikan lengan kanan pasien di permukaan datar, sejajar dengan jantung. Lalu pasang manset sphygmomanometer 2-3 cm di atas fossa kubiti lengan kanan. Lalu lakukan pengukuran tekanan darah dengan metode auskultasi menggunakan stetoskop. Lalu catat hasil nilai sistolik dan diastolik dengan teliti. Kemudian hitung tekanan pembendungan menggunakan rumus P sama dengan sistolik ditambah diastolik dibagi 2. Nah, misalnya jika tekanan darah pasien adalah 120 per 80 mmHg, maka tekanan pembendungan yang akan digunakan adalah 120 tambah 80 dibagi 2 sama dengan 100 mmHg. Tekanan inilah yang akan dipertahankan selama prosedur berlangsung. Nah, kemudian yang ketiga adalah penentuan area pemeriksaan. Pertama-tama identifikasi fossa kubiti atau lipatan siku pada lengan kanan pasien, lalu ukur 1 inci atau 2,5 cm ke arah distal ke bawah dari fossa kubiti. Kemudian tandai area tersebut sebagai titik referensi pengamatan PTQI.
Area standar yang diamati adalah lingkaran berdiameter 2 inci atau sekitar 5 cm atau area 1 inci persegi. Perseginya itu 2,5 kali 2,5 cm. Kemudian mengapa kita harus melakukan pemeriksaan di area fossa cubiti? Karena area yang tepat di bawah fossa cubiti itu dipilih karena kulitnya itu di daerah ini relatif tipis sehingga PTK itu lebih mudah terlihat. Yang kedua, terdapat jaringan kapiler yang padat dan superficial. Yang ketiga adalah area ini berada di jalur aliran balik vena dari lengan bawah sehingga efek pembendungan manset paling langsung dirasakan di sini. Ya, paling langsung dirasakan di sini. Kemudian yang terakhir adalah area ini sudah distandarisasi dalam berbagai referensi literatur internasional. Yang kemudian adalah langkah keempat, pembendungan atau onklusi parsial. Nah, pada tahap ini dilakukan pemompaan kembali menggunakan manset sphygmomanometer hingga mencapai tekanan pembendungan yang sudah dihitung. Lalu pertahankan tekanan tersebut secara konstan selama tepat 5 menit. Lalu kemudian petugas memantau dan menjaga tekanan tetap stabil, tidak boleh naik atau tidak boleh turun lebih dari kurang lebih 5 mmHg. Lalu gunakan stopwatch untuk memastikan ketepatan waktu 5 menit. Nah, selama pembendungan, amati kondisi pasien. Apakah pasien itu pucat, pusing, atau nyeri berlebihan? Jika nyeri berlebihan, pucat, pusing, maka hentikan prosedur. Nah, 5 menit itu adalah waktu yang sudah terbukti secara klinis. Cukup untuk menginduksi respon kapiler tanpa menimbulkan kerusakan jaringan. Nah, waktu yang terlalu singkat juga itu dapat menghasilkan negatif palsu. Sementara, waktu yang terlalu lama dapat menyebabkan kerusakan kapiler yang tidak proporsional. Kemudian langkah yang kelima adalah pelepasan pembendungan. Setelah tepat 5 menit, kempiskan manset secara perlahan dan penuh. Lepaskan manset dari lengan pasien. Kemudian tunggu selama 2 menit sebelum melakukan perhitungan PTQ. Untuk memungkinkan sirkulasi kembali normal dan PTQ tampak jelas. Kemudian langkah yang keenam adalah perhitungan PTQ. Tahap perhitungan PTQ adalah inti dari pemeriksaan ini. PTQ adalah bintik-bintik merah yang kecil berdiameter kurang dari 2 mm yang tidak menghilang saat ditekan atau non-bleaching. Nah, harus dibedakan dengan bintik-bintik lain seperti ruam kulit biasa yang kalau ditekan itu hilang. Nah, kemudian itu diamati area 1 inci persegi tepat di bawah fossa cubiti. Kemudian hitung semua PTQ atau bintik merah non-bleaching di bawah 2 mm yang terlihat dalam area tersebut. Gunakan lensa pembesar jika diperlukan untuk membedakan PTQ dengan bintik lain. Lalu catat jumlah PTQ yang telah dihitung. Nah, bagaimana cara membedakan PTQ dengan lesi kulit yang lain? Jadi ada yang namanya uji bleaching atau tekan kaca. Tekan area merah dengan kaca bening atau jari. Nah, jika dia adalah PTQ, maka tidak menghilang saat ditekan. Nah, inilah disebut sebagai non-bleaching. Ini yang dihitung. Kemudian yang tidak dihitung itu eritema atau ruam yang saat ditekan itu menghilang atau bleaching. Nah, karakteristiknya itu PTKI yang benar adalah ukurannya itu kurang dari 2 mm diameternya. Nah, kemudian itu berwarna merah terang hingga keunguan. Kemudian permukaan kulitnya itu tidak terangkat atau datar. Kemudian tidak terasa nyeri saat disentuh dan berbatasan tegas. Kemudian yang terakhir adalah setelah prosedur pemeriksaan itu selesai pra-analitik dan analitik. Nah, yang terakhir ini kita memasuki tahap pasca analitik. Nah, tapi ini itu mencakup interpretasi hasil pelaporan dan tindak lanjut klinis. Ini adalah tahap yang menentukan makna klinis dan data yang sudah kita peroleh. Nah, berbicara tentang nilai normal dan interpretasi hasil. Nah, misalnya ini jumlah PTK per 1 incinya itu kurang dari 10 PTK, maka dianggap negatif atau normal karena fragilitas kapiler dalam batas normal. Kemudian kalau dalam 1 inci itu per 1 inci itu ada 10 sampai 20 PTK, maka interpretasi hasilnya itu adalah borderline, perlu evaluasi lebih lanjut dan pemeriksaan ulang. Dan apabila PTK ini lebih dari 20, maka interpretasinya itu positif atau fragilitas kapilernya itu meningkat abnormal. Kemudian jika terjadi lebih dari 20 dengan ekimosis, ini adalah positif kuat, yaitu kerusakan kapiler signifikan yang perlu segera dievaluasi.
Nah, perlu diingat bahwa nilai rujukan ini adalah untuk laki-laki. Pada perempuan, khususnya menjelang menstruasi, nilai ambang batas yang digunakan itu berbeda, yaitu lebih dari 10 PTK sudah dianggap positif. Nah, kemudian jadi ambang batas normalnya itu untuk kondisi pasien laki-laki dewasa, nilai positifnya itu lebih dari 20 PTK baru dianggap positif. Kemudian untuk perempuan dewasa yang non menstruasi, lebih dari 20 PTK juga baru dianggap positif. Tapi dengan perempuan dewasa yang sudah menstruasi atau premenstruasi, lebih dari 10 PTK saja sudah dianggap positif. Dan untuk lansia di atas 60 tahun, interpretasinya itu harus hati-hati karena ambang bisa lebih rendah. Nah, kemudian penyakit atau kondisi yang mempengaruhi hasil. Hasil positif pada uji Rapelid dapat dikaitkan dengan berbagai kondisi klinis yang berbeda. Nah, pengetahuan ini penting agar petugas laboratorium dapat memberikan konteks yang tepat dalam laporan hasil. Misalnya ini kondisi pasien demam berdarah Dengue. Jadi mekanismenya itu virus Dengue merusak endotel kapiler dan menyebabkan trombositopenia. Untuk trombositopenia, ITP plastik, aplastik, jumlah trombositnya itu rendah sehingga sumber trombositnya itu tidak terbentuk. Untuk kondisi skorbut atau defisiensi vitamin C, kolagen subendotel lemah karena kurangnya hidroksiprolina. Untuk kondisi von Willebrand disease, defisiensi VWF, yaitu terjadi gangguan adhesi trombosit ke subendotel. Kemudian untuk hipertensi yang tidak terkontrol, tekanan darahnya itu tinggi memperlemah dinding kapiler. Kemudian Cushing syndrome, yaitu mekanismenya ketika kortisol itu berlebih mendegradasi kolagen dinding kapiler. Kemudian dalam keadaan vaskulitis, mekanismenya itu peradangan dinding pembuluh darah merusak integritas kapiler. Yang kemudian penggunaan steroid jangka panjang atau atrofi jaringan ikat perikapiler. Dan kemudian adalah kondisi senilitas atau penuaan. Mekanismenya itu degenerasi alami kolagen dan dinding kapiler. Kemudian tahap pelaporan hasil. Nah, format pelaporan hasil pemeriksaan itu terdiri dari komponen laporan dan pengisiannya. Contoh nih, nama pasiennya itu Tuan Ahmad atau Nyonya Sari. Nah, tanggal dan jam pemeriksaannya diisi sesuai pemeriksaan, kemudian dilanjutkan dengan tekanan pembendungan, lalu lama pembendungan, semisal tekanan pembendungannya yang digunakan adalah 120 ditambah 80 dibagi 2 sama dengan 100 mmHg. Lama pembendungannya 5 menit. Lokasi pemeriksaannya 1 inci di bawah fossa kubiti kanan. Nah, jumlah PTK-nya yang ditemukan 8 PTK, berarti masih dalam ambang interpretasi negatif. Nah, pemeriksaannya itu kemudian itu di bawahnya diberikan para pemeriksa atau analis, kemudian validasi oleh para penanggung jawab. Kemudian kontrol kualitas atau quality control. Tindakan kontrol kualitas pasca analitik itu terdiri dari yang pertama verifikasi hasil. Kita perlu membandingkan hasil dengan data klinis pasien, apakah sesuai ekspektasi klinis. Yang kedua adalah critical value reporting. Jika hasil sangat positif atau PTK di atas 50, segera laporkan ke klinisi. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan ulang. Bila hasil meragukan, ulangi pemeriksaan setelah interval 24 sampai 48 jam. Kemudian yang keempat, dokumentasi. Simpan lembar kerja selama 5 menit selama minimal 5 tahun sesuai regulasi laboratorium. Kemudian adalah delta check, bandingkan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya jika ada. Dan yang kemudian adalah korelasi atau hubungkan dengan hasil pemeriksaan darah lengkap, khususnya hitung trombosit. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi intervensi yaitu yang pertama posisi lengan. Posisi lengannya itu lebih tinggi dari jantung karena tekanan kapilernya berkurang sehingga hasil bisa negatif palsu. Kemudian yang mempengaruhi itu adalah suhu ruangan yang terlalu dingin karena suhu ruangan yang terlalu dingin dapat menyebabkan vasokonstriksi kapiler atau PTK-nya tidak muncul meski ada fragilitas. Yang kemudian adalah penggunaan aspirin atau NSAID dalam 7 sampai 10 hari terakhir. Nah, hasilnya itu bisa positif palsu karena disfungsi trombosit iatrogenik. Nah, kemudian yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi hasil adalah jika mansitnya itu terlalu kecil, dapat menyebabkan tekanan aktual lebih tinggi dari yang ditampilkan sehingga overstimasi pembendungan. Kemudian itu kulit gelap atau sangat berpigmen. Nah, sehingga PTK-nya itu sulit dilihat atau underestimasi jumlahnya nanti. Kemudian yang dapat mempengaruhi hasil adalah waktu pembendungan tidak tepat 5 menit sehingga hasil tidak dapat dibandingkan dengan nilai rujukan.
Kemudian yang harus yang diperhatikan adalah PTK-nya itu sudah ada sebelum pemeriksaan, tidak ditandai dulu. Nah, ini juga masuk dalam kategori overestimasi PTK baru. Bagaimana cara penjagaan intervensi tersebut? Jadi tindakannya itu bisa dengan cara tandai dengan spidol semua bintik atau lesi kulit yang ada sebelum pemeriksaan dimulai. Kemudian hitung hanya PTK baru yang muncul setelah pembendungan. Nah, lalu pastikan lengan setinggi jantung selama pembendungan. Lalu catat setiap proses dalam laporan jika ada faktor yang berpotensi mempengaruhi hasil. Kemudian keselamatan kerjanya itu dalam hal ini seperti yang kita ketahui, gunakan APD lengkap, jaga kebersihan tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, cuci tangan dengan teknik 6 langkah yang telah ditentukan oleh WHO setelah melepas sarung tangan, lalu memastikan sphygmomanometer dibersihkan dengan alkohol 70% setelah setiap penggunaan. Kemudian manset tensimeternya itu yang digunakan bersama atau antar pasien itu harus dibersihkan secara rutin. Lalu hindari penggunaan kembali manset yang rusak atau koyak. Dan jika pasien menunjukkan tanda anafilaksis atau shock selama prosedur, segera hentikan dan panggil bantuan medis. Nah, baik, setelah kita menyelesaikan pembahasan lengkap mengenai pemeriksaan fragilitas kapiler atau uji rampelit, kesimpulannya itu jika kita ringkas, poin-poin utamanya itu sebagai berikut yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama adalah pada tahap praanalitik. Praanalitiknya itu persiapan pasien, anamnesis obat, kondisi fisik dan identifikasi pasien. Kemudian persiapan alat, sphygmomanometer, terkalibrasi, stopwatch, dan APD. Pengukuran tekanan darah untuk menghitung tekanan pembendungan, serta rumus yang harus diingat yaitu P sama dengan sistolik tambah diastolik dibagi 2. Yang batasnya itu 60-100 mmHg. Kemudian di analitiknya itu yang pertama pasang manset pompa, lalu pompa tekanan ke angka yang sudah dihitung. Kemudian pertahankan selama tepat 5 menit. Kemudian kempiskan manset, lalu tunggu 2 menit. Lalu hitung PTK pada area 1 inci di bawah fossa kubiti. Kemudian paskan litik, interpretasinya itu di bawah 10 normal, di atas 10 sampai 20 itu borderline atau perlu divalidasi ulang, di atas 20 adalah positif. Tapi untuk wanita yang menstruasi itu di atas 10 sudah positif. Jadi kemudian dokumentasi dan pelaporan hasil yang lengkap, kemudian korelasi dengan data klinis dan pemeriksaan lain. Lalu dilanjutkan dengan quality control atau critical value reporting. Nah, demikianlah pembahasan lengkap mengenai pemeriksaan fragilitas kapiler atau uji rampelit. Yang pemeriksaan ini tuh memang terlihat sederhana namun membutuhkan ketelitian dan pemahaman yang mendalam untuk menghasilkan data yang valid dan bermakna secara klinis. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan atau apabila ada yang salah, kiranya dapat mendiskusikan kepada saya. Saya akan sangat berterima kasih jika ada koreksi dari teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.